Pada bagian pertama, telah kita ketahui bersama mengenai apa yang disebut dengan keterampilan dan apa yang bukan termasuk sebuah keterampilan. Mari kita lihat konsekuensi yang timbul dari penggunaan data keterampilan dan pekerjaan yang salah terklasifikasi, salah penempatan dalam struktur data, atau bahkan bukan merupakan keterampilan sama sekali. Mengapa? Karena tidak ada yang lebih penting dari kesejahteraan masa depan yang patut untuk dipertaruhkan. Mari kita mulai dengan pengenalan entitas yang tepat pada salah satu pustaka keterampilan yang paling banyak digunakan di dunia. Kita coba dengan Scalding, DSL. Nah, pada bagian sebelumnya, telah disampaikan bahwa teknologi atau bahasa pemrograman saja, bukan termasuk sebuah keterampilan. Bagaimana menetapkan tingkat keterampilan pribadi pada sebuah teknologi? Oke, mari kita asumsikan bahwa Scalding, DSL, merupakan sebuah keterampilan. Dan mari kita lihat apa saja yang ditawarkan. Definisi. Bahasa khusus domain yang dirancang untuk memproses dan mentransformasi data berskala besar dalam lingkungan komputasi terdistribusi, dan seterusnya. Kemudian, klik pada tautan yang disediakan. Tapi, sepertinya ada yang tidak beres. Apakah scalding merupakan jenis luka bakar termal? Nah, cukup membingungkan. Bagaimana jika kita lihat ketampilan yang terkait? Baik, cukup jelas. Mungkin dengan kata skala sudah cukup jelas, atau pencocokan pola, pemrograman fungsional. Apa yang kita lihat di sini adalah Apache. Namun, tidak ada keterampilan yang muncul. Kalau digeser ke bawah, kita dapat melihat lowongan perusahaan teratas dan di sebelah kanan, judul pekerjaan teratas yang berhubungan dengan Scalding DSL. Pengantar barang, kasir makanan, pembuat pizza, pengasuh anak. Nampaknya ini bukan pertanda baik. Dan tren lowongan pekerjaan mengalami penurunan di bulan Desember dan berangsur-angsur pulih. Kami menduga bahwa konsep keterampilan Scalding DSL telah keliru dikaitkan dan model bahasa besar atau LLM tidak berlaku. Sekarang, mari kita lihat lowongan pekerjaan secara langsung. Operator sistem utilitas, insinyur perangkat lunak, dukungan produksi. Mari kita lihat lebih dekat. Kami adalah Grun, produsen kanabis terbaik di dunia. Apa hubungannya dengan Scalding DSL? Tanggung jawab utama. Mengoperasikan mesin scalding dan mesin pengemasan lainnya sesuai kebutuhan. Masih ingat dengan entry Wikipedia yang salah taut sebelumnya? Seperti yang dapat dilihat dari contoh ini, hanya kata scalding yang dikenali, bukan konteksnya. Juga entitas Scalding, DSL. Maka pekerjaan yang tidak relevan ini akan ditampilkan. Dalam hal ini, kita juga harus mengasumsikan bahwa grafik tren lowongan pekerjaan tersebut hanya sekadar dekorasi saja. Jika digali lebih dalam, maka akan ditemukan lebih banyak lagi. Contohnya, tahukah Anda bahwa salah satu keahlian terbaik yang berhubungan dengan arkeologi sejalan dengan manajemen pemadam kebakaran? Pengasuh anak yang bersertifikat tidak memiliki keterampilan sama sekali? Atau bahwa lukisan cat minyak mirip dengan keterampilan industri otomotif? Luar biasa bukan? Mari kita lihat beberapa klasifikasi utama untuk data pasar tenaga kerja. Kami melihat pekerjaan metrolog dalam versi terbaru ESCO. Dalam hierarki, istilah tersebut dapat ditemukan di bawah, di nomor 2, profesional. Sejauh ini sangat bagus. Yang kurang tepat adalah bahwa ini merupakan subkonsep dari 2112, ahli meteorologi. Kedengarannya memang mirip, tetapi sangat sedikit hubungannya dengan metrolog. Fakta bahwa ahli meteorologi adalah anak dari ahli meteorologi, berarti bahwa banyak keterampilan terkait yang membingungkan atau tidak cocok. Yang terpenting, ahli meteorologi kemudian dihitung sebagai ahli meteorologi dalam statistik. Misalnya, ketika buku putih tentang jumlah tenaga kerja di bidang meteorologi diterbitkan, atau berapa banyak tambahan SDM yang dibutuhkan di pasar kerja, dan kemudian pendidikan dan pelatihan disesuaikan. Sangat berantakan. Hal ini tidak akan menjadi lebih baik dengan melakukan pencarian kata model di Onet Online, untuk akhirnya bisa ditemukan. Menurut deskripsi, yang dimaksud bukanlah model arsitektur, tetapi seorang model yang bekerja di bidang fashion, seni, dan lain sebagainya. Keterampilan teknologi, perangkat lunak, perangkat lunak, perangkat lunak. Tidak ada satu keterampilan pun. Keterampilan. Analisis sistem. Desain teknologi. Matematika. Apakah Anda yakin? Sepertinya tidak perlu komentar lebih lanjut. Pengetahuan, cukup bisa dipahami apabila seorang model fashion tidak perlu memahami dinamika fluida, material, dan atmosfer, atau operasi keamanan nasional untuk melindungi orang, data, properti, dan institusi. Benar kan? Mari kita lihat, seharusnya ada banyak lowongan pekerjaan sebagai model di New York. Surprise yang mengejutkan, hanya ada 2 lowongan tersedia. Kualitas akan kuantitas, mari kita lihat, validasi model, beragam posisi. Dan, lagi, terjadi ketidakcocokan. Banyak model, tetapi tidak ada seorang model yang dimaksud. Mari kita coba, ketua pelatih pecinta alam lintas negara pria dan wanita. Luar biasa, dengan lowongan pekerjaan ini, saya bahkan tidak ingat apa penelusuran awal saya. Model, sepertinya tidak disebutkan. Yang cocok adalah beberapa kata atau frasa individual, seperti, pengembangan, persiapan, hubungan kerja, dan persyaratan pendidikan. Diperlukan gelar sarjana. Itu saja. Stop membuang-buang waktu.
Semua kelemahan mendasar dalam uji coba ini menunjukkan malfungsi yang luar biasa dari teknologi di baliknya. Untuk akhirnya menyadari akan adanya dampak dari teknologi tersebut, mari kita lihat CEDEFOP, Pusat Pengembangan Pelatihan Kejuruan di Eropa. Keterampilan yang paling banyak diminta, antara lain, untuk penanganan barang, berdasarkan ESCO versi 1, pemrosesan bahasa alami, bihari, yoga, dan untuk bartender, reproduksi aquakultur, menganalisis pola lalu lintas jalan, mengumpulkan data terkait cuaca. Dan 4% dari iklan online untuk permintaan musisi, yaitu Java, seperti ular yang memangsa ekornya sendiri. CEDEFOP dan seluruh publikasi, indeks, dan perakiraan terpercaya sebagian besar didasarkan pada data dan teknologi rendah yang sama, dan menjadi masukan bagi Eurostat. Maka berakhirlah siklus ketidaktahuan ini. Grafik tren yang dihitung menggantikan kebetulan dengan kesalahan. Statistik, benar-benar terdistorsi. Perakiraan, tebakan yang acak. Strategi pasar tenaga kerja, berantakan. Sungguh tidak masuk akal. Kesalahan berlipat ganda dalam skala besar dan memengaruhi masa depan kita semua. Jadi, ada baiknya kita periksa kembali hasil-hasil ini sebelum mempercayainya. Saatnya berhenti menebak, ketahuilah. Melalui grafik pengetahuan semantik yang paling komprehensif dan merupakan satu-satunya di dunia untuk data pekerjaan, yang telah mewakili lebih dari 1,5 miliar node dan relasi. Keputusan ada di tangan Anda. Temukan ribuan jawaban dari berbagai vendor teknologi terkini. Atau Anda bisa mendapatkan solusi yang tepat dari Janson. Hubungi kami segera.